Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nursa Fitri. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Nusa Putra dengan program studi manajemen. Eh, saya akan memaparkan tentang balance scorecard, di mana video ini adalah sebagai pemenuhan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen yang membahas tentang balance scorecard. Langsung saja, bahwa balance scorecard atau disingkat dengan BSC ini merupakan metode dari pengukuran hasil kinerja yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi. Biasanya BSC ini disebut dengan strategi manajemen. Pada awalnya BSC ini atau balance scorecard ini digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif, di mana kita dapat memantau bagaimana pergerakan, strategi, dan perkembangan yang telah diraih atau dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Karena munculnya BSC ini seiring berjalannya waktu, BSC ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan keuangan saja, tetapi dengan non-keuangan, sehingga BSC mematahkan paradigma yang selalu dikaitkan dengan finansial atau keuangan. Karena BSC memiliki 4 aspek yang terkandungnya. Yang pertama ada aspek keuangan, yang kedua ada aspek dari pelanggan, yang ketiga ada dari perspektif proses bisnis internal, yang keempat ada perspektif dari pembelajaran dan pertumbuhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BSC ini atau balance scorecard ini merupakan suatu alat penukuran kinerja yang terdiri dari 4 perspektif guna untuk menilai kinerja perusahaan dari segi keuangan dan non-keuangan. Berikut ada beberapa fungsi dari balance scorecard ini. Yang pertama, balance scorecard ini dapat berfungsi sebagai alat ukur dari visi misi perusahaan. Apakah visi misi tersebut telah terlaksana ataupun berjalan dengan baik. Yang kedua, ada sebagai alat untuk mengukur keunggulan dari kompetitif perusahaan, baik itu perusahaan sendiri maupun perusahaan bersaing. Kemudian fungsi yang ketiga ada bisa digunakan sebagai panduan strategis. Kemudian fungsi yang keempat ada sebagai analisis efektivitas strategi, di mana balance card ini akan menggambarkan tentang bagaimana analisis SWOT itu. Apakah analisis SWOT itu dapat terencana atau bagaimana. Kemudian yang terakhir ada feedback terhadap stakeholder perusahaan. Dengan demikian, bahwa balance scorecard ini sebagai alat ukur yang paling penting bagi perusahaan, karena bisa memandang dari berbagai aspek atau segi perspektif. Perspektif yang lebih menekankan pada SDM adalah dengan mengadakan pelatihan, kemudian peningkatan kemampuan sistem informasi, serta membuat prosedur atau SOP yang baik, serta melakukan kaizen ataupun perubahan secara terus-menerus sehingga menghasilkan kinerja karyawan yang lebih efektif dan efisien. Sekian penjelasan saya mengenai tentang balance scorecard.
materi yang saya bawakan ini hanyalah dasar. Uh, Bila ada yang ditambahkan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.